Oke, baik anak-anakku semua, kita mulai sesi pendahuluannya ya anak-anak. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya. Tapi di sini kita melakukan pendahuluan terlebih dahulu. Oke, baik Pak Habibie akan slideshow. Ya, di materi IPA kelas 7 ini, yang pertama kali akan kita bahas adalah di objek IPA dan pengamatannya. Oke, kalau kita pelajari dulu di SD, mungkin anak-anak tahu nggak IPA itu apa? Oke, IPA, ilmu pengetahuan alam. Apa itu IPA? Oke, sudah tahu belum? Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada materi ini, yakni melalui observasi. Jadi nanti banyak sekali observasi. Nah, apa itu observasi, Pak? Observasi itu pengamatan. Melalui observasi, siswa dapat satu, menjelaskan 3 keterampilan proses IPA. Yang kedua, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Dan yang ketiga, menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Baik, nah, 3 keterampilan proses IPA atau penyelidikan dalam IPA itu ada 3. Ada 3 ya anak-anak, 3. Ada 3. Diingat, ada 3 keterampilan proses dalam IPA. Penyelidikan ilmiah itu bisa jadi kata lainnya gitu ya. Yang pertama adalah mengamati atau mengobservasi. Nah, ini juga ada di buku paket kalian, bisa dilihat di bab 1. Mengamati atau observasi. Nah, apa itu mengamati? Di sini ada ya anak-anak. Mengamati atau mengobservasi yaitu menggunakan panca indera kita untuk mengumpulkan data. Jadi mengamati atau mengobservasi menggunakan panca indera kita untuk proses pengumpulan data, untuk menemukan sesuatu, itu namanya mengamati. Jadi saya ulang, misalkan kalian melihat, berarti mengamati kan menggunakan mata, tapi tidak hanya itu saja, bisa juga membau pakai hidung. Nah, berarti kalian mengumpulkan data apa? Oh, data bau. Kalian menggunakan indera kalian, mata, hidung, lidah, kulit, dan telinga untuk mengumpulkan data. Kalau telinga datanya apa berarti? Bunyi. Kalau kulit datanya apa? Sentuhan, tekstur benda, kekerasan benda. Nah, kalau lidah berarti apa datanya? Rasa. Nah, itu teknik mengumpulkan data dengan indera, itu namanya mengamati. Selanjutnya, membuat inferensi. Nah, membuat inferensi ini menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Jadi membuat inferensi itu seperti ketika kita membuat kesimpulan sementara. Misalkan anak-anak menemukan data, udah mengamati, terus dikumpulkan data kan, dari data yang diamati dihubungkan. Oh, misalkan anak-anak mencium bau gereh atau ikan asin gitu kan. Ini mesti ikan asin ini. Terus kalian tuliskan, oh ini ikan asin. Terus kalian membuat inferensi, dugaan atau kesimpulan sementara. Oh, ini ikan asinnya nanti jenisnya adalah ikan teri misalkan. Nah, begitu. Membuat inferensi. Dibahas nanti. Dibahas, oh bau yang saya cium ini adalah bau ikan asin jenisnya teri. Mengapa kok bisa dikatakan teri? Oh, karena saya pernah merasakan teri. Teri itu baunya menyengat seperti ini. Itu membuat inferensi. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini syaratnya harus ada audiens atau ada pendengar. Nah, mengkomunikasikan itu kalian menjelaskan apa yang sudah kalian amati, kalian bahas, kalian sampaikan ke orang lain atau ke media sosial atau apapun. Itu 3 keterampilan proses IPA yang akan kita pelajari. Nah, yuk coba kalian observasi terhadap gambar ini. Oke, di gambar ini apa yang bisa kalian amati? Coba. Nah, kalau dari gambar ini tentunya kalian bisa
mengamati beberapa hal ya. Beberapa hal seperti apa? Rasa, terus tekstur, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya suruh kalian mengamati gambar ini, apakah rasa, tekstur, bentuk itu bisa kalian amati hanya berdasarkan gambar? Tidak bisa kan? Nah, untuk itu ketika guru menyuruh kalian mengobservasi atau mengamati itu berdasarkan fakta. Nah, kalau saya hanya memperlihatkan gambar sate, berarti kalian hanya bisa mengamati menggunakan satu indera, yakni mata. Berarti kalau saya menyuruh kalian mengobservasi gambar sate ini, berarti yang bisa kalian observasi adalah, Pak, warna satenya coklat. Pak, satenya lebih dari satu. Pak, terdapat sayuran di gambar ini. Nah, begitu. Itu mengobservasi sesuai fakta. Jadi tidak menduga-duga. Bisa jadi sate yang saya berikan di sini itu bukan ayam, bukan sate, tapi bisa jadi plastik. Bisa jadi rasanya di sini bukan enak, bukan manis, tapi bisa jadi di sini cuman pahit atau apa, kan kita nggak tahu. Observasi berdasarkan fakta. Kalau hanya gambar, berarti gambar saja, pengamatan terhadap mata. Oke, nah sebelum kita masuk ke yang lain, sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti ketika kita belajar IPA, yakni adalah teliti, sabar, tanggung jawab, rasa ingin tahu yang tinggi, tenang, kerjasama, dan jujur. Oke, itu sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Lanjut, kita masuk ke objek IPA. Nah, apa itu objek IPA, anak-anakku semua? Objek IPA adalah semuanya, seluruh benda yang ada di alam kita ini dengan segala interaksinya atau hubungannya untuk dipelajari pola keteraturannya. Jadi cara bodohnya atau cara praktisnya objek IPA ya semua yang di sekitar kita. Apapun itu, baik yang nampak maupun yang dirasakan saja. Contohnya angin. Angin kan tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Itu objek IPA. Nah, Pak, terus kalau makhluk halus itu objek IPA apa bukan? Nah, karena tidak bisa dirasakan oleh indera 5 kita, kan kalau makhluk halus kan indera ke-6, itu bukan 5 indera, panca indera 5 kita ini bukan, sehingga dia tidak masuk dalam objek IPA, tapi objek yang lain. Terus Pak Habibie tanya, kalau misalkan perasaan orang gitu, wah dia sedih, dia marah, apakah itu objek IPA? Bukan, karena tidak bisa diindra juga. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang tidak bisa digunakan menggunakan indera 5 panca indera kita itu kayak perasaan, itu kan ilmu sosial, itu tidak bisa dikategorikan sebagai objek sains atau objek IPA. Nah, cabang IPA itu ada beberapa, yakni ada fisika, kimia, biologi, ilmu bumi dan antariksa. Nah, dari banyak komponen ini sebenarnya masih banyak lagi anak-anak. Akan tetapi di SMP kita mengintegrasikan semuanya ini menjadi satu mata pelajaran, yakni IPA. Begitu ya. Oke, mungkin itu saja pendahuluan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Semangat belajar. Nah, ada satu tugas untuk kalian. Nah, satu tugas untuk kalian ini nanti cepet-cepetan di grup ketika guru sudah menyuruh kalian untuk menjawab pertanyaan, kalian jawab. Yang pertanyaannya adalah apa itu mengobservasi? Yang kedua, apa itu objek IPA? Dah itu saja pertanyaan dari saya. Yang pertama, apa itu mengamati? Yang kedua, apa itu objek IPA? Dah sekian dari Pak Habibie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.